Tuan Muhammad Yusuf, ilmu itu perlu praktek. Memang ilmu itu perlu praktek bila yang masih mempraktekkan masih hawa nafsu. Jadi memang perlu praktek. Namun sebenarnya menurut sudut pandang Tuhan, jadi ilmu itu tidak usah praktek. Percuma dan tak berguna bila kita merasa sudah banyak ilmu, tapi masih bingung mencari Tuhan. Jadi sebenarnya untuk mempraktekannya adalah ketika kita sudah tidak praktek, biar Tuhan yang praktek, kita mah enjoy saja, ya tidak? Bisa dipahami apa sulit dipahami, abangku yang di bawah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Kita sama-sama berjalan untuk menemukan legowo. Itulah orang-orang yang menemukan ma'ul hayat, air kehidupan yang dicari-cari oleh Nabi Khidir dulu, yang dicari-cari oleh Nabi Musa dulu. Jadi para nabi dan para rasul itu sudah menemukan ma'ul hayat. Apa itu? Enjoy, legowo, bebas, bebas dari hawa nafsu. Enjoy saja. Itulah titik akhir perjalanan manusia. Enjoy saja. Bukan makrifat. Saya tidak butuh makrifat. Tuhanlah yang butuh makrifat kepada saya. Enak kan? Enjoy kan? Kalau kita butuh makrifat kepada Allah, berarti seolah-olah kita lebih berkuasa daripada Allah. Iya tidak? Jadi tidak layak kita merasa makrifat kepada Allah. Jadi yang benar, Allah lah yang berhak, yang wajib makrifat kepada kita manusia. Manusia enjoy saja. Allah yang perlu menjaga kita. Allah yang perlu menguasai kita. Allah yang perlu memelihara kita. Allah yang perlu mencukupi kita. Kita ini sebagai seperti HP Anda itu loh. Yang wajib menjaga, yang wajib memelihara, yang wajib membelikan pulsa datanya siapa? Apa HP-nya? Anda yang wajib untuk menjaga, memelihara HP Anda agar tetap lestari, agar tetap bisa TikTokan, agar bisa melihat YouTube, agar bisa melihat WhatsApp dan sebagainya. HP-nya enjoy saja HP-nya. Kenapa? Karena HP itu sebenarnya tidak tahu bahwa dirinya HP wong goib. Manusia sebenarnya pun juga begitu. Tidak akan pernah tahu manusia bahwa dirinya adalah manusia kecuali Tuhan yang menciptakan manusia. Coba kalau tidak hidup, apakah Anda bisa mengaku bahwa diri Anda adalah manusia? Itu Mas Bro. Jadi intinya enjoy saja. Betul, kalau kita yang makrifat berarti masih makrifat setan. Itulah yang dimaksud setan lebih makrifat daripada manusia. Berarti namanya saja makrifatullah. Ya biar Allah yang makrifat pada kita. Kita kok disuruh enjoy saja kok repot. Ya tidak abang. Abang pejuang jiwa bisa dipahami. Dan yang lain bisa dipahami ya. Memang narasi-narasinya kebalikan dari manusia selama ini. Karena selama ini ajaran-ajaran yang kita dengar masih paham kemanusiaan, masih mengikuti hawa nafsu. Maka semuanya seolah-olah aturan manusianya yang mengatur.
Jadi di sini kita tak butuh aturan karena kita sudah diatur Tuhan. Jadi apa saja nikmati saja, enjoy saja. Jadi dijadikan miskin, enjoy. Dijadikan kaya, enjoy. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka jadi miskin kita menderita. Jadi kaya pun juga sama-sama menderita. Kenapa kok jadi orang kaya yang penuh dengan penderitaan? Jaga-jaga harta yang bukan hartanya. Harta Tuhan kok dijaga. Sehingga di dalam kehidupannya capek jaga-jaga harta Tuhan. Padahal bukan hartanya. Sama capeknya, sama sedihnya, sama sengsaranya. Tapi bagi manusia yang sudah ketemu enjoy, didudukkan di miskin secara syariat enjoy. Wong ndak miskin secara hatinya. Didudukkan menjadi orang kaya pun juga enjoy. Wong harta bukan milikku. Biarlah harta yang menjagaku, bukan aku yang menjaga harta. Kalau kita yang menjaga harta, kita disibukkan dengan dunia. Jadi intinya enjoy saja. Nah, kalau Anda sudah merasa tidak ada, bagaimana mungkin Anda bisa bernarasi? Jadi yang penting enjoy saja. Ada dan tidak adanya diri Anda, wujud dan tidak wujudnya diri Tuhan. Yang penting Anda tetap enjoy. Jangan tenggelam di dalam dua hal itu. Paham maksudnya? Jadi jangan nata-nata kepahaman lagi, enjoy saja sudah. Ya itulah Esa. Esa kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan. Muncul kemanusiaannya kah atau tidak muncul kemanusiaannya, tetap enjoy. Itulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa artinya? Jiwa-jiwa yang sudah enjoy. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak memenjarakan jiwa lagi. Karena manusia sudah tidak memenjarakan nyawa lagi di dalam dirinya. Karena manusia tidak memenjarakan hati lagi yang ada di dalam dirinya. Karena manusia sudah tidak memenjarakan roh lagi di dalam dirinya. Kenapa? Roh, nyawa, jiwa, hati sudah dibebaskan kembali kepada hidup. Jadi hatinya bisa enjoy, tenang. Itulah yang dimaksud irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah orang-orang yang kembali kepada Tuhan dengan rela dan ridho, maka Allah menyambut dengan keridoannya. Jadi sebenarnya ridho Allah dengan ridho manusia kalah jauh ridho Allah itu. Allah tidak akan ridho bila manusianya tidak ridho. Allah akan ridho bila manusianya ridho. Berarti Allah ikut manusia, ya enggak? Ridhonya Allah ikut ridhonya manusia. Gitu kita selama ini berharap-harap ridhonya Allah. Padahal kita belum rela, belum ridho bahwa hidup ini Allah. Ia percuma dan tak bergun mengharap-harap ridho Allah. Ya tidak, abangku. Bisa dipahami ini? Mohon jawabannya di bawah. Bila manusianya sudah kembali irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
kembalikan semuanya, bahwa semuanya hanya milik Allah, maka nyatalah la ilaha illallah. Nyatalah la mawjudan illallah. Maka fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Itulah tujuan kita diciptakan. Enjoy. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku, untuk kembali pulang kepada Allah. Itu maknanya mengabdi. Bukan mengabdi caranya manusia dengan ritual-ritual badannya. Mengabdi secara ketuhanan itu ritualnya hati. Kembalinya hati kepada Allah. Ketika kita minum kopi seperti ini, kita menyaksikan kesaktian Allah yang selama ini tidak pernah kita saksikan, karena kita selama ini buta. Karena kita selama ini hanya menyaksikan kesaktian kita sendiri bisa mengambil kopi. Bila manusia bisa enjoy, maka ia akan selalu dilayani Tuhan. Minum kopi diminumkan Tuhan. Monggo kopinya. Bisa ngerokok dirokokkan Tuhan. Enjoy saja. Bisa sholat disolatkan Tuhan. Bisa mandi dimandiin Tuhan. Bisa bicara yang keluar kalam Tuhan. Jadi tidak ada yang kalam bukan Tuhan. Meskipun ada kalam atau omongan penghujatan, penghinaan, merendahkan, itu semua pun juga kalam Tuhan. Maka bagi orang-orang yang sudah sampai di makom enjoy, ia akan tetap enjoy. Meskipun dihujat, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, tetap enjoy. Kenapa? Yo esane Gusti. Kalau kita marah berarti kita marah pada siapa? Ya tidak. Mau kita marah sama siapa? Sama Tuhan. Kalau tidak ada hidup, maka tidak ada manusia. Bila tidak ada Tuhan, maka tidak akan ada wujud manusia. Maka tidak ada manusia pun yang bisa bicara, menghujat, mencela, menghina. Tidak ada bila bukan hidup itu sendiri yang menguasai manusia. Maka dari itu, kenal Tuhan itu enjoy, enak, menang. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibohongi setan lagi. Karena setannya sudah tidak ada. Jadi setan, iblis, dajjal, jin sudah tidak ada lagi. Kenapa? Wong manusianya sudah kembali ke alam kegoiban. Ya goib tidak ada, apa yang ditakuti. Itulah yang dimaksud enjoy. Jadi enjoy ini tidak butuh ma'rifatullah. Karena yang butuh ma'rifatullah itu ya Allah. Namanya saja ma'rifatullah. Allah butuh bermakrifat kepada manusia. Allah butuh bertajalli kepada manusia. Allah butuh wusul kepada manusia. Kalau Allah tidak butuh tajalli, butuh wusul kepada manusia, lah kita manusia ini siapa? Siapa ayo kita ini? Kalau bukan butuhnya Allah bertajalli pada manusia, manusia tidak akan pernah ada. Manusia tidak akan pernah ngerti bahwa dirinya adalah manusia. Kalau udah bisa merasakan, ya enak Tuhan. Tapi kita belum merasakan, Tuhan izin. Jadi bila manusia masih merasa, berusaha merasakan enjoy, kan masih enjoynya manusianya. Pasti fata morgana. Kadang enjoy, kadang tidak enjoy. Imannya kadang naik, kadang turun. Kita gersah,
kita sibuk, kita takut memikirkan itu. Kenapa? Karena manusianya yang menata-nata, ya tidak? Dia tidak usah ditata-tata lagi, enjoy saja. Wong Allah maha enjoy. Allah maha wenang. Allah maha jais. Allah maha sakarepe dewe. Maka bagi orang-orang yang sudah bisa nonton Allah sambil makan popcorn, merekalah yang bisa enjoy. Karena sudah jadi penonton. Ndak ikut jadi wayang, ndak ikut jadi dalang. Enjoy saja jadi penonton. Iya kan Kang Mas? Bisa dipahami kira-kira? Ayo, bisa dipahami apa tidak? Alhamdulillah bisa. Maka dari itu, jangan ngapa-ngapain. Duduklah sebagai makhluk. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa merasa, tidak bisa sakit, tidak bisa sehat, tidak bisa taat, tidak bisa maksiat. Yaitu makhluk. Seperti orang mati. Makan tidak bisa, minum tidak bisa. Semuanya Tuhan yang butuh makan, Tuhan yang butuh minum, Tuhan yang butuh berjalan, Tuhan yang butuh memerankan apa saja yang diperankan kepada manusia. Manusianya enjoy saja seperti mayat. Dimandikan enjoy saja. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dimandikan enjoy saja. Dibicarakan enjoy saja, dicela, dihina, dipuji, enjoy saja. Uang semua hanya pagelaran. Makanya jadilah penonton yang bijak. Jangan ikut ngatur-ngatur apa yang kita tonton agar tidak terbakar. Sebenarnya cerita-cerita yang menakut-nakutkan di dalam agama hanya itu. Kenapa manusia takut? Karena manusia masih terhijab dengan hawa nafsunya. Maka penuh dengan ketakutan. Puluhan tahun kita selama ini bersama setan. Tapi kita tidak sadar bahwa kita adalah setannya. Ya tidak? Yuk diminum kopinya. Enjoy saja. Silakan. Mohon kejujurannya mudah dipahami ya. Yang sulit silakan bertanya, yang masih kesulitan di dalam memahaminya. Izin Tuhan, kalau tidak merasakan, gimana Tuhan bisa tahu kalau semua wujud Allah? Tuhan izin, maaf Tuhan. Bagaimana tidak tahu manusia? Wong wujud manusia inilah ini wajahku. Sesungguhnya wajahku adalah wajahnya siapa? Wajhiyadilladzi fataras samawati wal ardh. Wajahku sebenarnya, wajah Anda sebenarnya adalah wajah pencipta Anda. Makanya enjoy kan? Wong kita ndak punya wajah. Wong wajah ini bukan wajah kita. Kang Mas, gimana cara membersihkan sangka-sangka kotor di hati? Ya jangan jadi manusia. Ya jangan jadi wayang. Ketika kita masih jadi wayang, jadi manusia, pasti manusia itu tempatnya fahsya wal mungkar. Tempatnya kemungkaran. Maka dari itu harus dikiamatkan manusianya supaya bangkit kebenaran itu. Jadi sebenarnya yang dibersihkan bukan hatinya, tapi manusianya dikeluarkan dari kerajaan hati sehingga
Sehingga bila manusia sudah keluar dari kerajaan hati, maka qalbun mu'minin baitullah. Maka manusia menjadi kerajaan Allah. Bila manusia sudah menjadi kerajaan Allah, maka manusianya enjoy saja nonton Allah. Wajah kita, wajah Allah kita, inilah Allah. Bila Anda masih memahami, bila wajahku adalah wajah Allah, bila hidupku adalah hidupnya Allah, oh berarti aku Allah. Berarti yang memahami masih manusianya akan tersesat. Maka dari itu, sampai tahap ini Anda harus mencari mursyid, mencari guru pembimbing. Jangan belajar sendiri, nanti yang terjadi makrifatnya setan. Jadi carilah guru mursyid di daerah Anda sendiri sana. Cari yang dekat-dekat untuk membimbing supaya tidak tersesat. Jadi memang kebanyakan orang yang mendengarkan YouTube saya, uripe Allah, bila memahami kalau hidup ini Allah, berarti kan aku Allah. Berarti manusianya yang menyangka bahwa dirinya Tuhan. Apa bedanya manusia sudah ngaku-ngaku jadi Tuhan? Karena masih ada manusianya. Bila manusianya sudah lebur, fana, mati di dalam Tuhan, apakah kita masih bisa mengaku-ngakui bila hidup ini Allah berarti aku Allah? Tidak bisa lagi, makanya enjoy saja. Yuk disedot rokoknya, diminum kopinya, dinikmati. Gimana bisa dipahami, Kang Mas? Nah, jadi di dalam hati kita jangan sampai ada kata-kata kalau hidup ini Allah berarti aku Allah. Batal paham Anda. Jadi enjoy saja. Makanya puncak kepahaman itu enjoy saja agar Anda tidak bingung. Tapi memang untuk ketemu sampai di enjoy banyak perjuangannya, banyak pengorbanannya. Jangankan harta, ilmu pun juga harus dikorbankan. Kepahaman harus dikorbankan. Kepintaran harus dikorbankan. Jangankan itu lagi, bahkan hidup dan badan harus dikorbankan. Harus dibaiat. Supaya apa? Supaya ketemu enjoy. Makanya Nabi Muhammad itu akan di-Isra Mi'rajkan, maka dioperasi dulu hatinya. Dikeluarkan Muhammadnya dari hati Muhammad, dikeluarkan, dioperasi, dibersihkan agar Muhammadnya tidak ada, agar menjadi Ahmad bila mim, Ahad. Itulah yang dimaksud Isra Mi'raj. Jadi kalau sudah dikeluarkan Muhammadnya dari Muhammad, maka yang ada hanya enjoy. Tidak ikut jalan sendiri. Tidak merasa Isra Mi'raj. Wong ayatnya sudah jelas. Bukan Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Kita salah paham. Dikira Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, sehingga diperingat-peringati sampai sekarang, itu hasil salah paham. Padahal yang Isra Mi'raj itu Allah, yang bisa Mi'raj kepada Muhammad, Allah. Muhammadnya menengok baik, enjoy baik. Ayatnya sudah bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Lah, Nabi Muhammad jalan sendiri apa diperjalankan? Mohon pahami itu. Kalau kita hanya memandang Muhammadnya yang bisa
Isra Mi'raj, sampai kapan kita manusia tersesat dari Tuhan? Makanya Nabi Muhammad itu adalah contoh untuk diikuti supaya hati kita juga seperti hatinya Nabi Muhammad, maka sinkron, maka itulah syafaat. Tapi bila hatinya tidak sinkron dengan hatinya Nabi Muhammad, karena manusianya merasa jadi Tuhan, ya selamanya tidak akan bisa ketemu dengan syafaat, dengan juru selamat. Manusianya tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ketemu syafaat dan keselamatan? Jadi yang bisa menyelamatkan diri manusia itu sendiri, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Contoh, ketika Nabi Nuh sudah membuat bahtera yang besar. Dan ketika banjir bandang mulai tiba, anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Ditolong biar selamat oleh Nabi Nuh, ayo nak masuk bahtera kita, banjir akan memenuhi dunia ini, engkau tidak akan pernah selamat bila engkau tidak masuki bahtera ini. Karena anaknya Nabi Nuh merasa dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mau diselamatkan oleh bapaknya, ya tidak selamat. Jadi keselamatan itu ada pada diri manusia masing-masing. Meskipun Nabi Muhammad ada 1000 Nabi Muhammad untuk mengajak kita, tapi yang diajak tidak mau, ya tidak selamat. Jadi kita jangan halu atau berhayal mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat itu, pertolongan itu, keselamatan itu, juru selamat itu sudah ada di dalam dadamu yang selama ini terkubur. Maka dari itu, gali lagi kuburnya. Itulah yang dimaksud kiamat. Bisa dipahami, abang-abang? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Sudah paham semua ya. Jadi kajian di YouTube Uripi Allah ini sudah diberikan secara gratis. Pemahaman yang belum pernah didengar oleh manusia diberikan secara gratis oleh Allah. Anda tidak perlu berguru ke sana, berguru ke sini. Tidak bingung-bingung lagi untuk mencari Tuhan dengan tol atau simpel. Jadi nikmatilah, praktekkan sendiri. Tapi kalau Anda takut tersesat, carilah guru di area Anda berada. Nanti takutnya salah memahami, akhirnya jadi setan yang makrifat. Padahal kita diutus tidak makrifat, mendengar baik. Disuruh nonton saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, gimana? Masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Yang tidak bisa apa-apa. Enak. Hidup selalu enjoy. Wong tidak bisa apa-apa. Kalau saya gak ada usaha atau kehendak untuk mengenal Allah, saya gak ada di room ini, betul Pak.
Salah, karena Anda masih menyatakan. Kalau Anda sudah tidak menyatakan lagi, berarti memang manusianya sudah tidak ada. Berarti masih ada pernyataan, berarti manusianya masih ada. Bisa dipahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan kita melanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Yang ke sawah, silakan ke sawah. Yang ke kantor, silakan ke kantor. Kita akhiri dulu ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang lain. Dan akhir kalam, bagi sahabat-sahabatku yang baru mengenal channel ini, bila rindu dengan saya, silakan kunjungi YouTube saya, namanya Uripe Spasi Allah. Jadi kalau Anda ingin mencari kajian-kajian yang di Uripe Allah, seperti kajian tentang syahadat, Anda tulis di YouTube syahadat, di belakangnya dikasih Uripe Allah. Jadi akan ketemu dengan kajian syahadat yang versinya Uripe Allah. Contoh lagi untuk ketika Anda ingin tahu kajian tentang tajalli, ketik saja tajalli, terus di belakangnya ditambahi Uripe Allah. Agar ketemu tajalli yang versinya Uripe Allah. Begitu cara mencarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu dan bahagia selalu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.